Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa?" Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab Bilangan 12 mengenai pemberontakan Miriam dan Harun. Mereka mengatai Musa sehubungan dengan perempuan Kush yang diambil Musa sebagai istri. Kush itu adalah daerah di Afrika. Mereka mempertanyakan apakah Tuhan berfirman hanya melalui Musa saja. Mereka juga menganggap diri mereka punya kemampuan untuk Tuhan berbicara melalui mereka. Musa diam saja, tetapi apa yang mereka katakan itu kedengaran oleh Tuhan. Dan Tuhan marah. Tuhan membela Musa. Miriam kena kusta selama 7 hari. Harun memohon ampun dan Musa mendoakan Miriam.
bangsa Israel tidak bergerak, tidak berjalan ya selama masa penghukuman, pengucilan Musa. Ya, sesudah selesai baru mereka kembali berjalan. Pelajaran apa yang kita peroleh dari bacaan ini? Bahwa ujian seorang pemimpin menghadapi banyak masalah. Apakah bisa tetap mengandalkan Tuhan atau marah dan mengamuk? Tuhan adalah pembela orang yang benar. Keluhan Miriam dan Harun, komplainan mereka terhadap keputusan Tuhan yang mengangkat Musa, adik bungsu mereka, menjadi pemimpin atas Israel. Mereka iri hati. Itu kuncinya, iri hati. Musa walaupun terus dihimpit oleh keluhan komplainan Israel maupun kakaknya dan abangnya sendiri, tetapi dia tetap lembut hati, melebihi setiap manusia di atas muka bumi. Demikian firman Tuhan. Dan terbukti melalui peristiwa ini, Musa sama sekali tidak bereaksi negatif. Malah Tuhan yang membela, menegur, menghukum Miriam. Musa sabar dan dia berdoa memohonkan pengampunan Tuhan untuk Miriam. Dia mendengarkan permohonan Harun. Tidak salah kalau Tuhan memilih Musa sebagai pemimpin Israel, karena dia memiliki karakter yang baik, karakter yang lemah lembut, taat, sabar, dan dengar-dengaran. Walaupun Tuhan mendengar doa Musa, tapi hukuman untuk Miriam tetap harus berjalan agar bertobat. Hal ini adalah hak mutlaknya Tuhan. Jadi kita harus menghormati keputusan Tuhan. Kita juga harus menghormati kepimpinan kita, pimpinan yang sungguh-sungguh berjalan sesuai kehendak Tuhan. Lalu jangan sampai ada iri hati, ya, karena itu celah iblis. Dan semua kita pasti mengalami persoalan. Justru dalam persoalan iman kita diuji. Dan kalau kita diuji dan menang, diuji dan dapat lebih hari lebih baik serupa dengan karakter yang Tuhan mau, maka itu adalah cara Tuhan untuk mempromosi anak-anaknya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, waspada kita terhadap sikap iri hati waktu orang lain diberkati oleh Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh waspada, menjaga hati supaya hidup kita sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan dan tidak ada celah buat iblis. Tuhan menolong kita menjadi pelaku firman, hidup dalam kebenaran, dan memenangkan jiwa sebanyak mungkin untuk Tuhan Yesus. Amin.